Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal assessment kedua, materinya minyak bumi. Materi kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Ada 10 soal PG, soal pilihan berganda yang mau saya bahas, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, berikut unsur kimia yang ada dalam minyak bumi. Nitrogen, hidrogen, karbon, belerang. Urutan unsur kimia dalam minyak bumi dari yang paling banyak jumlahnya adalah, nah jadi yang terbanyak itu adalah karbon ya. Karbon itu di sini nomor 3. Berarti opsinya kalau nggak C, D. Yang kedua jelas hidrogen. Nomor 2 nih. Masih sama ya, peluangnya C atau D. Lalu belerang atau nitrogen. Belerang sedikit lebih banyak daripada nitrogen ya. Jadi 4 dulu baru 1. Di opsinya yang dadu. Nomor 2, grafik yang menunjukkan hubungan antara massa molekul fraksi minyak bumi dengan titik didihnya adalah, jadi berbanding lurus ya. Berbanding lurus antara MR dengan titik didih. Ya, jadi kalau MR-nya besar, banyak, ya berarti titik didihnya juga tinggi. Nah, grafik yang mana? Yang ini, B. Ya, kalau MR-nya makin besar, titik didihnya juga makin tinggi. Yang bravo ya. Nomor 3, tabel berikut berisi data hasil penyulingan bertingkat dari minyak bumi. Ada 5 fraksi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin diesel ditunjukkan oleh angka berapa. Sebenarnya kalau kita lihat atau searching dari beberapa sumber atau dari beberapa buku, pasti memang angkanya ini juga nggak akan sama ya. Jadi ada variasi, tapi memang antara-antara itu juga sih. Ya, jadi yang pertama ini yang kategorinya gas-gasan gitu lah ya. Seperti LPG gitu, liquid petroleum gas. 5 sampai 10 di sini udah mulai ada untuk yang bensin gitu. Kalau 11 sampai 15 ini ke minyak tanah, kerosin. Bahan bakar pesawat juga bisa ya di sini ya. Disinilah si diesel itu. Kalau udah besar-besar seperti ini, di atas 350 derajat, titik didihnya itu udah kayak residu aspal gitu. Jadi yang 4 ya. Nomor 4, greenhouse effect atau yang dikenal dengan efek rumah kaca dapat mengakibatkan pemanasan global. Iya ya. Kondisi ini ditimbulkan oleh gas. Nah, ini pengetahuan ya, pengetahuan umum ya. Karbon dioksida yang mengakibatkan efek rumah kaca. Jadi panas gitu ya. Nomor 5, perhatikan persamaan reaksi berikut. Dari C30H62 menjadi 1, 2, 3, 4. 4 zat lain gitu ya. 4 senyawa yang lebih kecil C-nya. Persamaan reaksi tersebut dinamakan apa prosesnya? Inilah yang namanya cracking. Pecah. Dipecah-pecah dari rantai C yang 30 dibuat menjadi yang lebih kecil-kecil. Kenapa sih harus dibuat lebih kecil-kecil? Karena ternyata katanya kalau rantainya lebih kecil itu fungsinya lebih banyak dibandingkan dengan rantai yang besar itu, yang panjang itu. Nah, di sini saya ada buat ya, kalau treating itu menghilangkan pengotor-pengotor pada fraksi minyak bumi. Cracking rantai panjang, jadi rantai pendek karbonnya ya. Blending tuh kayak pencampuran ya, tapi di situ ditambahkan zat aditif, misalnya tel, tetraethylene lead. Desalting, salt itu garam ya, jadi dia menghilangkan pengotor seperti garam. Desulfuring, sulfur itu belerang, jadi menghilangkan sulfur atau belerang. Ini yang B, bravo ya. Nomor 6, bensin dapat diperoleh melalui proses cracking. Ya benar ya. Dari fraksi yang mana? Nah, kalau cracking itu kan berarti dari fraksi yang lebih banyak C-nya ke yang lebih dikit kan? Ya, dipecah-pecah seperti nomor 5 itu ya. Bensin itu kan mainannya sekitar nih ya, bensin ya sekitar berapa ya? 5 sampai 11, 5 sampai 12 gitu.
Berarti yang sumbernya kan pasti harus lebih besar daripada jumlah C bensin. Logikanya gitu. LPG ini kan 1 sampai 4 gitu ya. Gas ya, pasti C-nya dikit. Berarti nggak mungkin. Logiknya begitu. Ether juga masih kecil ya, CC-nya itu. Ya berarti peluangnya tinggal ini yang C. Nafta itu bensin berat ya istilahnya ya. Dan kerosin. Nafta itu sekitar 8 sampai 12 ya kalau nggak salah nih nafta. Kerosin tadi ada ya sekitar 12-an sampai 18 atau 17. Ya, jadi wajar lah yang lebih besar dipatah-patah, dipecah-pecah menjadi yang lebih kecil, cracking. Yang C yang lebih logik ya. Nomor 7, berikut ini hasil pengamatan pembakaran 250 gram 5 jenis bahan bakar bensin beserta jumlah jelaga yang dihasilkan. Berdasarkan data tersebut, bahan bakar yang diperkirakan memiliki bilangan oktan tertinggi dan terendah berturut-turut adalah. Jadi kalau bilangan oktannya tinggi, maka jumlah jelaga yang dihasilkan itu sedikit. Jelaga itu yang hitam-hitam itu loh, kayak karbon-karbonnya itu. Ya, jadi kalau banyak jelaganya berarti nggak bagus gitu. Bilangan oktannya rendah. Jadi yang tertinggi adalah jelaga yang paling sedikit. Yang mana yang jelaganya paling sedikit? Yang I. Udah ketahuan nih jawabannya I dan G. Nah kalau terendah bilangan oktannya pasti jelaganya banyak. Cek mana yang jelaganya paling banyak. Yang 43 nih, yang G. I dan G. Yang dadu. Nomor 8. Kerugian akibat adanya peningkatan kadar CO di udara adalah CO ya, bukan CO2. Ini karbon monoksida. Kalau CO2 dia dia mengakibatkan greenhouse effect atau peningkatan ya, pemanasan global gitu ya. Terjadinya pemanasan global. Tapi kalau CO itu mainannya ke hemoglobin. Jadi dia mengganggu fungsi hemoglobin. Hemoglobin itu biasanya berikatan dengan O2. Tapi pas ada CO, malah hemoglobinnya berikatan sama CO. Ya. Yang C. Nomor 9, hubungan antara zat hasil pembakaran bahan bakar dengan dampaknya terhadap kesehatan yang benar adalah ini ada ABCDE, karbon monoksida, belerang oksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, dan timbal. Ini saya udah buat ini ya, seperti catatannya. Saya ambil sumber dari buku ini, buku yang ada soal ini, dan juga beberapa sumber lain. Nah, ada juga yang mirip-mirip ya di sini ya, makanya ini agak ribet juga. Nah, tapi saya nemukan yang lebih tepat tuh yang dadu. Ya, jadi dia mengakibatkan leukemia, kanker. Ya, kalau yang lain tuh ada plus, ada minusnya juga, ada sama, ada kurang samanya juga. Jadi memang butuh data atau sumber lain. Ya, saya jawab D ya. Nanti teman-teman mau koreksi juga nggak apa-apa. Nomor 10 terakhir, bahan bakar minyak dapat diperoleh melalui persamaan reaksi berikut. Jenis reaksi dan nama senyawa X yang dihasilkan berturut-turut adalah. Nah, ini istilah-istilah ini ya, arti dari istilah-istilah ini. Tapi sebelum ke situ, ini namanya sikloheksana. Heksana karena C-nya 6. Siklo karena C-nya itu siklik, tertutup rantainya. Kasih katalis dengan pemanasan. Ini nanti akan menghasilkan gini ya, benzena. Melepaskan gas hidrogen. Jadi sebenarnya dari sini sudah ketahuan nih, benzena ada dua opsi, A atau D. Reforming mengubah alkana rantai lurus menjadi rantai bercabang untuk menaikkan bilangan oktannya. Polimerisasi penggabungan molekul kecil jadi molekul yang lebih besar. Cracking tadi sudah ada di nomor sebelumnya, rantai panjang jadi rantai pendek.
Hydrocracking itu gabungan antara cracking dengan hidrogenasi. Hidrogen digunakan untuk menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan selama proses cracking. Desulfuring menghilangkan sulfur atau belerang. Ya, jadi kalau kita kembali ke opsi A atau D, ini mau nggak mau lebih tepat yang A. Kenapa nggak yang hydrocracking? Hydrocracking itu dia pakai bantuan hidrogen. Sementara di reaksi ini hidrogen itu adalah hasilnya, produknya. Gitu ya. Jadi dia di bagian kanan, di bagian produk. Ya, jadi mau nggak mau saya pilih yang ini adalah yang A. Lagi, memang 9 dan 10 saya struggling juga ngerjainnya ya. Berpikirnya agak lumayan panjang. Ya, mudah-mudahan ya benar ya. Tapi kalaupun ada koreksi dari teman-teman, saya terima, nggak apa-apa. Oke, 10 soal assessment 2. Minyak bumi yang bagian PG, nanti ada bagian esai ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa bantu buat teman-teman yang lagi belajar materi ini. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.